Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummahatil muslimat majelis ta'lim al-muhtaram, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis ta'lim al-muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan kalau ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga tetangga kanan kiri kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa halaman 13 ya. 12. Oh iya. An-nasihatu 'alal mar'ati. Halaman 12. Udah ketemu? Ayo, benar. An-nasihatu, nasihat. Ini bahasa Arab sama bahasa Indonesia sama, nasihat. 'Alal mar'ati, kepada para atau untuk para istri. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari Abu Hurairah. Qala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa isi sabdanya? Apa isi nasihat Rasulullah? La yahillu, tidak halal, tidak boleh, li imra'atin, untuk seorang istri. Apa yang tidak boleh? Antasuma, ia berpuasa. Yang dimaksud ini puasa sunnah. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah. Wa zaujuha, sementara suaminya syahidun, ada di rumah. Kebetulan mungkin suaminya berlayar laut, pulangnya hari Minggu, malam Senin. Lah kok tiba-tiba Senin pagi istrinya puasa sunnah, padahal suami udah nungguin 9 bulan di atas laut. Begitu pulang, ya puasa, masih tar sore dong. Illa biiznihi, kecuali dengan seizinnya. Jadi seorang istri kalau mau puasa sunnah izin suami. Ini secara tekstual yang disebut adalah puasa sunnah. Tentunya ini berlaku juga untuk ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mau ngaji, tadi mau kesini izin nggak Bu? Apa udah tahu suami? Apa udah suaminya nggak ada?
Lah iya. Apalagi cuma sekedar mau jalan-jalan, mau ini ya harus izin suami. Kok saling tunjuk-tunjuk ya. Oh gitu. Lah ya wes kalau nggak ada mah bebas, nggak usah izin-izinan ya. Wes langsung berangkat, langsung sat-set. Lah iya mau puasa sunnah Senin Kamis nggak henti-henti ya bodo amat. Pada sama-sama nggak pada suami kok yo ledek-ledekan gitu. Sama-sama janda jangan sampai. Wala ta'zana illa biizni, dan tidak melaksanakan itu kecuali dengan izinnya. Lah kalau ibadah wajib, izin nggak izin, diizini nggak diizini ya tetap wajib dilaksanakan. Lah mosok mau puasa Ramadan aja sampai izin segala. Mau sholat 5 waktu pakai izin nggak diizini kalau wajib, ya harus. Tapi kalau puasa sunnah harus izin suami. Lah kalau ibadah wajib, kok seandainya suaminya Pak besok saya mau puasa Ramadan, jangan. Ntar tahun depan, lah iya kalau masih panjang umur, kalau enggak. Kalau puasa wajib, ibadah wajib, diizini nggak diizini, ya tetap jalan. Karena ada satu hadis lain yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada atau tidak boleh taat kepada semisal suami kalau suami itu nyuruh maksiat. Lah meninggalkan puasa Ramadan kan termasuk maksiat. Meninggalkan sholat 5 waktu ya termasuk maksiat. Tapi kalau enggak puasa Senin, enggak puasa Kamis itu bukan maksiat karena ini ibadah sunnah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari, Muslim. Wa hadza, dan hadis ini al-lafdzu lil Bukhari, lafadznya disusun oleh Imam Bukhari. Nah ini inti hadisnya, minta izin kalau mau melaksanakan ibadah sunnah. Bukan hanya puasa. Teksnya sih puasa memang teksnya, tapi konteksnya ya semua ibadah sunnah harus seizin suami, apalagi mau jalan-jalan. Misalnya kan biasanya ibu-ibu PKK, ibu-ibu apa itu, yang kalau pagi-pagi pada nyatetin nyamuk loh. Jumantik. Lah kebetulan misalnya ini pertengahan semester ada saldo lebih, jalan-jalan. Pak, ntar minggu mau jalan-jalan kemana? Ke puncak jangan ah. Di rumah juga masih banyak kegiatan. Pokoknya jalan-jalan. Udah kadang ada anggaran. Itu jalan-jalannya akan membawa laknat Allah mulai dari berangkat sampai balik lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibadah sunnah aja kudu izin, apalagi ini yang bukan ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru imra'atun, la tusafiru, tidak boleh mengadakan perjalanan. Imra'atun, seorang istri, masirata yaumaini, yang perjalanannya itu ditempuh 2 hari. Wah, kalau 2 hari nyampe mana ya? 9 jam aja udah sampai Mekah kok ya. Ya kalau jalan kaki ya lama ya. Pokoknya perjalanan jauh, entah pulang kampung, entah kemana. Laisa ma'aha zaujuha, kecuali ia ditemani suaminya. Audhu mahramin, atau mahramnya. Mahram sama muhrim itu beda loh ya. Kalau muhrim itu orang yang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Kalau udah mau mulai haji, udah mulai umroh, mau mulai pakai baju ihram, itu namanya muhrim. Kalau Arabnya ya sama, kalau Indonesia kan beda. Kalau Arabnya ya sama tuh, sama. Nah, kalau orang yang
haram dinikah itu namanya mahram. Kakak sama adik, terus bapak sama anak, terus mantu, terus anak terus ke bawah, anak cucu terus ke bawah, ayah kakek terus ke atas, mantu. Nah itu namanya mahram. Kakak adik itu mahram, seseorang yang haram menikahi atau haram dinikahi. Dan dalam mazhab Syafi'i, mahram itu tidak batal wudunya. Mantu termasuk. Kalau mantan mantu? Ditanya balik nanya. Mantan, udah bukan mantunya lagi. Iya mantan mantu. Iya. Batal enggak? Ini bilang batal, yang ono bilang enggak. Yang bener yang mana? Kalau mantu jelas enggak batal. Lah kalau udah mantan, udah batal. Oh, bilang enggak, no ngotot sendirian bilang enggak. Mantan mantu itu statusnya tetap seperti mantu. Kalaupun misalnya lebaran salaman enggak pakai sarung tangan maka tidak batal. Berbeda dengan adik ipar. Apalagi yang heboh film ipar adalah yo kan beberapa hari yang lalu kan di media sosial kan heboh film itu ya. Ternyata hadisnya ada loh itu Dok. Alhamdu mautun, ipar itu adalah maut. Ipar kalau memang pernikahan kakaknya masih sah, maka ipar ini mahram, nggak boleh dinikah. Misalnya kakak adik nih yang dinikah kakaknya, asal pernikahan dengan kakaknya masih sah, masih suami istri dengan si laki-laki ini, maka adik ipar ini mahram, haram dinikah. Bersentuhan tangan ya tidak batal. Tetapi begitu kakaknya ini bercerai, pisah entah karena meninggal atau karena memang bercerai, maka ini statusnya bukan mahram lagi, udah orang lain. Maka mantan suaminya kakaknya ini boleh menikahi ini, atau biasa apa namanya, turun ranjang. Ya kalau dari adik ke kakak ya berarti naik lah ya, kalau kakak ke adik. Dan itu pernah terjadi di keluarga Rasulullah sendiri. Rasulullah itu punya mantu sahabat Utsman bin Affan. Pertama menikah dengan putri Rasulullah yang tua. Kemudian karena meninggal, kemudian menikah lagi dengan adiknya. Lah ini namanya Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Lah itu namanya tuh apa tadi? Turun ranjang. Lah kalau adik ipar itu hukumnya bisa berubah, tapi kalau mertua selamanya tetap mertua. Dan kemarin malam atau semalam ya, ada kasus kejadian seorang duda nikah dengan perempuannya ini seumuran dengan anaknya. Kemudian si dudanya ini meninggal. Lah mantan istrinya ini dinikahi sama anaknya. Tapi udah kadung, udah terlanjur. Semalam apa kemarin, malam Rebu, ada yang datang ke rumah nanya itu, Pak, ini ada kasus di wilayah saya, ceritanya ini ada si A sama si B ini nikah. Ibu tirinya cantik. Nah ibu tirinya ya nggak tahu, kalau cantik nggak cerita dia, cuma hanya masih muda. Hanya masih muda, seumuran dengan anak laki-laki yang pertama. Kemudian bapaknya ini setelah sekian tahun menikah meninggal. Lah kemudian mantan istri yang statusnya ibu tirinya dinikahi oleh anaknya. Terus saya tanya, ya anak tiri kan berarti. Lah terus sekarang udah nikah Pak, udah sekian bulan yang lalu. Aduh, repot ini. Lah ini kan walaupun itu ibu tiri, statusnya sama dengan ibu kandung. Wong sudah dinikahi oleh bapaknya, tapi udah terlanjur. Lah nikahin KUA, lah kalau KUA kan dikibulin gampang. Wong nikahnya di KUA tanpa rame-rame, tetangga kanan kiri nggak ada yang tahu. Begitu pulang-pulang tahu-tahu udah yang dulu emak tirinya sekarang jadi
istrinya. Kok kayak sinetron? Ya kalau sinetron mungkin karena bohongan, lah ini kan nyata. Wallahu rabbi walillahil hamd. Dan memang kasus di masyarakat kita, makanya nikah siri sampai dilarang sama pemerintah. Itu akibatnya ya begitu. Ini kan nikahnya siri, tanpa diumumkan ke halayak. Terus beberapa tahun yang lalu pernah ada kasus kakak adik nikah kandung, satu bapak beda ibu. Ceritanya dulu bapaknya itu, mohon maaf kalau yang punya suami belayar ke ini, turun punya istri, pindah lagi turun punya istri. Kebetulan istri yang pertama orang Surabaya, punya anak laki-laki. Kemudian setelah sekian tahun ia berlayar lagi, turun di Sulawesi Tenggara, di Buton, dapat istri lagi, punya anak perempuan. Kemudian anak dari istri pertama yang laki-laki dan anak dari istri kedua yang perempuan sama-sama merantau ke Jakarta, kerja di satu perusahaan, kenalan, nikah. Tapi dia nggak tahu kalau itu bersaudara. Nggak tahu. Begitu taunya ini anak perempuan udah jadi istrinya si laki-laki, diajak ke Surabaya. Begitu ke Surabaya, Nduk, kalau orang Jawa kan gitu ya, kamu orang mana? Saya orang Sulawesi. Nama bapakmu siapa? Fulan. Loh, ibu itu kaget, loh, kok namanya sama suami saya. Nggak ada lihat nama bapaknya. Anaknya ada, cuman kan nggak tahu kalau nama bapaknya dia itu sama kirainnya. Begitu selesai, lah iya nama, mungkin hanya perkiraan sama, kok nanya sama nama suami saya. Terus yang ibu pertama kan tahu, dulu suaminya pernah berlayar ke Sulawesi Tenggara. Ditanya, Nduk, atau apa namanya kalau nyebut anak perempuan, nah kamu punya nggak foto bapakmu? Ada bu, ini di HP. Begitu diunjukin, pingsan itu maknya. Ya Allah, anak saya laki-laki nikah dengan anak tiri saya yang satu bapak hanya beda ibu. Ya akhirnya langsung suruh cerai lagi. Untungnya belum lama nikahnya, tapi udah terlanjur. Itu saudara kandung. Saudara kandung satu bapak, Satu bapak. hanya beda ibu. Kalau satu mah belum. Satu mah. Satu ibu. Lain bapak. Boleh. Satu ibu lain bapak, ya sama aja sejarah kandung. Nah kalau sepupuan itu boleh. Nah makanya di pemerintah kita sampai melarang pernikahan siri, nikah yang diumpet-umpetin, takutnya kejadiannya kayak begitu. Nah kok sampai ke situ tadi apa sih? Ya udah. Seorang perempuan, seorang istri tidak boleh bepergian, apalagi pergiannya sampai 2 hari, kalau tanpa didampingi suami atau tanpa didampingi mahramnya. Mahram itu artinya keluarga dekat yang haram menikahi, semisal kakak, adik, bapak, atau anak. Rawahu al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, lau kuntu amiron, seandainya saya ini memerintahkan. Amir itu pemerintah, maka umarok itu sebutannya pemerintah. Amir itu orang yang memerintah atau presiden. Lah kalau pemerintahan namanya umarok. Kan kita sering dengar ya silaturahmi ulama dan umarok. Umarok itu artinya pemerintah. Lau kuntu amiron, seandainya saya memerintahkan ahadan seseorang, ayyas juda, boleh sujud, li ahadin, untuk orang lain. Seandainya kok saya ini boleh memerintahkan, maka saya perintahkan sujud, la amartu, akan saya perintahkan al mar'ata, seorang istri, antas juda, untuk dia sujud, li zaujiha, kepada suaminya. Seandainya sujud dengan sesama manusia itu kok boleh, maka yang saya perintahkan, kata Rasul, seorang istri itu sujud kepada suami. Tapi wong gak boleh.
Antar kita sesama manusia ini nggak boleh sujud. Kalau hanya sekedar ini apa? Ini hormat, membungkukkan badan boleh. Sujud yang boleh itu cuma ada 4. Satu, sujud sholat yang biasa kita lakukan. Yang kedua, sujud sahwi, sujud karena lupa. Kalau sahwinya lupa juga, lah kadang kan begitu ya. Ini sholat kita udah ragu. Lah iya umpama ini sholat duhur. Sholat duhur itu kan 4 rakaat. Begitu dapat 3 mulai bingung. Tadi 3 apa 4 ya? 4 atau 3. Maka ambil yang 3 walaupun aslinya sudah 4. Nanti begitu mau salam sujud sahwi. Lah pas mau sujud sahwi ternyata sujud sahwinya lupa juga. Salam lagi terus seperti satu ketinggalan. Lah tadi udah nambahin 5 kok. Kan tadi aslinya dia sholat udah 4. Karena ragu 4 atau 3. Lah iya kan? 4 atau 3 ya? 3 kali, ambil yang 3 walaupun aslinya sudah 4. Maka dia nambah 1 lagi jadinya 5. Lah sudah selesai ya tahiyat akhir. Selesai tahiyat akhir kalau mau salam sujud sahwi. Lah kalau sujud lahwinya lupa juga. Lah iya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus astagfirullah, lupa sujud. Lah kalau begitu sujud lagi. Yang lain? Udah, enggak apa-apa. Lah iya sujud sawinya lupa ini masalahnya. Sabar ngapa? Oh kering. Ternyata saya ada temennya. Kirain saya sendiri. Lah iya, lah emang saya nggak boleh lupa apa? Wong ini kacamata kadang habis baca nih saya gini ini. Loh. Mau anak saya omelin. Kacamata mana kacamata? Begitu nyari mutar-mutar ngelewatin cermin kan kelihatan. Nah. Kalau seperti itu kasusnya benar kata ibu ini. Langsung sujud lagi walaupun setelah salam. Itu kalau jaraknya masih dekat. Tetap doanya sujud sahwi. Nah, iya masa jaraknya masih dekat itu misalnya kan tahiyat akhir begini. Assalamualaikum, astagfirullah. Lah lupa langsung sujud. Tapi kalau udah mukena udah dibuka, udah ke dapur, udah motong-motong sayur, baru keingetan ya wes. Allah Maha tahu kalau ini pelupa. Wes udah mau apa lagi? Ya iya. Ya sama kayak orang sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasjud. Sujud yang kedua yang diperbolehkan itu namanya sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah itu karena ada bacaan sajdah. Kalau misalnya di juz amma yang surah Iqra itu kan ayat terakhir wasjud waqtarib. Itu bagi yang membaca atau yang mendengar sunnah sujud. Lah itu namanya sujud tilawah. Lah kalau nggak bisa sujud baca tasbih boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagai gantinya sujud. Di Quran itu ada 17 atau beberapa tempat yang sajdah sujud tilawah. Itu biasanya di halaman pinggir. Sujud sahwi. Karena statusnya itu masih sujud sahwi. Sujud tilawah. Nah, yang keempat namanya sujud syukur. Sujud syukur itu sama dengan sujud yang lain, syarat ketentuan berlaku. Menutup aurat dalam keadaan suci, punya wudu, kemudian ngadep kiblat. Lah ini habis kontes dangdutan. Dinyatakan menang, langsung nyungsep. Itu sujud apa namanya?
Lah ya kalau artisnya itu mungkin pakai jilbab rapi ya, mungkin tadi sebelum tampil dia wudu dulu. Lah ya saking girangnya. Mungkin dia wudu dulu dan lain-lain, kemudian begitu dinyatakan menang, kebetulan panggungnya madhep kiblat, bener. Lah tapi kalau pakainya segini. Terus tadi sentuh-sentuhan dengan apa? Yang MC-nya atau yang laki-laki. Lah kok sujud? Sujud apa namanya? Ya, pokoknya sujud, tapi bukan sujud syukur. Ada yang dicari siapa itu? Bacaannya beda-beda, setiap ayat beda-beda. Lebih jelasnya ibu buka di Quran itu ada, misalnya yang dibaca ayat ini sujudnya bacaannya ini, ayat ini bacaannya ini. Tapi ya ada yang sama. Tapi dari 16 atau 17 tempat itu beda-beda. Lah kalau nggak hafal ya wes baca sujud tasbih yang biasa kita baca. Subhana rabbiyal. Ya kalau hafal ya itu, kalau nggak hafal boleh, yang penting ada bacaan subhana. Lah sujud yang boleh cuma 4 itu loh. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Kalau sujud kepada sesama manusia tidak boleh alias haram. Lah kalau ada lagu dangdut sujud aku di kakimu, yaitu sujud bukan kok. Sujud yang dimaksud itu adalah sujud yang meletakkan 7 anggota badan. Wajah atau cukup ini apa ini namanya? Batok. Batok. Jidat, kedua tangan, kedua lutut dan ujung kaki. Kalau itu nempel di lantai itu baru disebut sujud. Kalau baru segan-segan gini berarti ya belum sujud, kecuali orang yang memang nggak bisa. Misalnya ininya habis operasi. Ya maka posisikan jangan seperti orang sujud biar tidak disebut sujud. Ya tapi kan tidak memposisikan seperti orang sujud. Entah kita sambil megangin kakinya atau apa. Yang disebut sujud itu kalau ini 2 lutut, 2 kaki nempel di lantai, itu baru disebut namanya sujud. Kalau tidak itu ya namanya bukan sujud. Ya kalau kayak nganten, kalau mungkin ibu-ibu kalau habis sholat id ya sungkem, kayaknya itu nyesel, minta maaf, sampai ngomongnya nggak jelas, sambil nangis. Kayaknya nyesel banget, tapi habis itu ya mbok. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seandainya kok boleh, maka seorang istri sujud kepada suami. Tapi wong nyatanya nggak boleh, maka ya tidak ada sujud antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dan sujud yang benar atau yang diperbolehkan cuma 4 itu tadi. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Dan keempat sujud ini syarat ketentuannya sama. Dalam keadaan suci, nutup aurat, madhep kiblat. Nggak bisa langsung asal nyungsep disebut sujud. Main bulu tangkis begitu menang, raket dilempar, nyungsep, yuk bukan sujud. Ya tapi kalau disebut sujud ya terserah lah ya, sekono karpe. Maksudnya, tapi bukan begitu. Ya mending ngucapin alhamdulillah atau apa daripada kelihatannya kayak religius tapi ternyata malah salah. Kalau yang nggak tahu sih, hebat ya begitu menang langsung sujud. Lah kalau tapi yang tahu sujud apaan tuh? Nah kan gitu. Nah salah kaprah. Satu hadis lagi. An Abi Ali Talqi bin Ali radhiyallahu anhu. Dari Abi Ali Talqi ibni Ali. Nama bapaknya sama nama anaknya sama ini. Ali Talqi bin Ali.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat alat tanuri." Idza da'a ar-rajulu, ketika suami ngajak zaujatahu, istrinya, lihajatihi, doa bukan berdoa, itu ngajak. Lah ya pokoknya ngajak lah. Lihajatihi, untuk memenuhi kebutuhannya. Lah kebutuhannya apa? Falta'tihi, maka patuhilah. Kalau diajak suami, wis pokoknya patuhi. Lah sampai di situ ngomongnya wa ingkanat alat tanur, walaupun saat itu istri sedang ada di dapur. Tanur itu dapur. Lah ya mosok di dapur, enggak misalnya lagi masak, "Mak, ayo mak lah bentaran, pluk wis." Lah tapi mosok di dapur, ayo ya ora to ya. Ayo. Umpama saat itu awalnya istrinya ada di dapur, ya wis, lah wong suaminya pengen ibadah. Lah iya, lah wong hadisnya begitu, lah mau apa lagi? Lah walaupun lagi di dapur, ya wis tinggalin dulu, tapi jangan lupa matiin kompornya. Ntar kompornya belum dimatiin, wah, wes jeblok kebakaran, bahaya. Nah ini beberapa hadis yang berisi nasihat untuk para istri. Warwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bishawab. Mau nanya dulu. Monggo. Kan tadi kalau misalnya suami istri kan udah nikah nih, maksudnya janda bermuda. Terus dia bawa anak. Masing-masing bawa. Boleh kawin nggak? Boleh. Karena statusnya itu orang lain. Tetangga belakang rumah saya pas begitu. Iya. Yang suami ini bawa anak perempuan, yang istri bawa anak laki-laki. Lah karena satu rumah, akhirnya seneng. Lah terus kata bapak, nanya ke saya memang bapaknya itu, "Pak, ini kasusnya begini."